Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid UI yang berbahagia, sebagaimana biasanya mengisi waktu ba'da sholat berjamaah kita lakukan pengkajian bersama. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi tugas oleh Ketua Masjid UI Depok ini untuk mengisi kesempatan kali ini karena beliau sedang ada tugas ke luar begitu ya. Saya Ibnu Hamad dari Fisip UI di sini di kampus kita ini. Saya ingin membawa pembahasan kali ini pendidikan agama menurut Al-Quran. Sekali lagi temanya pendidikan agama menurut Al-Quran, terutama ini menyangkut ramainya pembicaraan dokumen peta jalan pendidikan Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, dan dokumen ini mendapatkan kritik dari banyak pihak karena tiadanya frasa agama ya dalam peta jalan tersebut. Dan pada tanggal 9 Maret 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa frasa agama akan dimuat dalam pengembangan peta jalan pendidikan tersebut pada dokumen-dokumen berikutnya, karena dokumen tersebut menurut pihak Kemdikbud belum sebagai dokumen final ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia juga barangkali sudah dapat dari medsosnya masing-masing mengenai dokumen peta jalan tersebut. Jadi pihak Kemdikbud menyatakan masih terbuka katanya ya terhadap masukan-masukan ya. Kemdikbud tidak pernah berencana menghilangkan pelajaran agama, kata Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud Pak Hendarman. Kata beliau pelajaran agama tetap akan ada begitu. Dan beliau mengatakan kalau perlu dieksplisitkan, mengapa tidak dieksplisitkan juga ya? Karena dalam dokumen itu visi PJPI atau peta jalan pendidikan Indonesia adalah membangun profil pelajar Pancasila sebagai SDM unggul. Di antara profil tersebut adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tidak ada frase agama, tapi yang ada adalah frase beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan Pak Hendarman selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud, kalau perlu dieksplisitkan pendidikan agama, mengapa tidak? Mengapa tidak dieksplisitkan? Sehingga kita di sini perlu bertanya, mengapa perlu dieksplisitkan? Saya berpendapat pertama, ada 4 nih alasannya. Pertama, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendidikan agama adalah amanah Undang-Undang Dasar 45. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ayat 5 menyatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Itu dari Undang-Undang Dasar. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 12 ayat 1A menyatakan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi menurut Undang-Undang Dasar pendidikan agama ada. Menurut Undang-Undang Sisdiknas juga demikian. Dan saya membuka juga peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 mengenai pendidikan agama dan keagamaan juga sudah mengaturnya. Dan kita buka di internet dalam beragam Permendikbud
peraturan Menteri Dikbud mengenai mata pelajaran juga, ya ada tuh pendidikan agama dan selalu urutnya nomor 1 gitu. Jadi pertanyaannya adalah mengapa dalam peta jalan itu frase agama hilang, padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 ada, dalam Undang-Undang Pendidikan ada, dalam peraturan pemerintah juga ada, dalam Permendikbudnya sendiri juga sering disebut gitu ya. Ini kan jadi pertanyaan. Karena itu mudah-mudahan nanti dalam dokumen berikutnya frase agama ini disebutkan secara eksplisit lah oleh pihak Kemendikbud. Alasan kedua, jika dieksplisitkan maka akan lebih mudah bagi para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pendidikan agama dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu dan Undang-Undang Sisdiknas serta peraturan lainnya. Mengapa demikian? Karena begini, pengalaman saya di birokrasi pemerintah ya. Nanti itu yang namanya sebuah peta jalan, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, akan ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dalam bentuk peraturan, program, kegiatan, dan anggaran. Nah ini dia. Oleh karena itu, kalau dieksplisitkan akan menghilangkan keraguan-raguan. Oh ada tuh dalam peta jalan juga, ada tuh dalam peraturan juga tuh pendidikan agama itu akan menghilangkan keraguan-raguan kepada penyelenggaraan pendidikan agama. Mulai dari penyediaan materi, misalnya buku pelajaran agama, tenaga pengajarnya, dosennya, jam belajarnya, kelasnya, proses belajar mengajarnya. Kalau tidak dieksplisitkan ragu-ragu gitu, ragu-ragu. Ini ada enggak. Tapi kalau dieksplisitkan mudah membuat perencanaan dan pembangunan pelajaran agama. Mulai dari penganggaran, kebijakan, peraturan, program, kegiatan sampai ke anggaran, sampai ke penyelenggaraannya. Itu alasan mengapa kita perlu eksplisit yang kedua. Yang ketiga, terutama dari perspektif Islam, saya kira juga dari perspektif agama-agama di luar Islam juga sama. Pendidikan agama memiliki dimensi praktis selain etis ya, di samping keimanan dan keyakinan. Dalam agama Islam, kita mendapatkan petunjuk praktis untuk melakoni beragam aktivitas kehidupan ini dari pelajaran agama, mulai dari bersuci hingga penggunaan iptek yang canggih. Itu ada dalam agama kita. Bahkan bagaimana cara menggunakan air, bertayamum, berwudu, mandi, semua diatur ya. Baik untuk ibadah ritual maupun ibadah sosial diatur dalam agama kita. Untuk kepentingan personal, profesional, sosial, bahkan global, kita dapat petunjuk praktisnya dalam agama kita. Malahan untuk kepentingan lingkungan alam, baik pada level mikrokosmos ataupun makrokosmos. Jadi pendidikan agama itu penting karena dalam pendidikan agama itu kita mendapatkan banyak petunjuk cara praktis bagaimana dari melakoni hidup, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, dari makan, minum sampai beraktivitas menuntut ilmu, berjamaah di masjid, bertetangga dan sebagainya. Kan dalam agama ada. Makanya heran kalau kemudian frase agama menjadi sempat hilang, tapi kemudian mudah-mudahan insya Allah dimasukkan lagi oleh pihak Kemdikbud. Karenanya pendidikan agama yang seimbang niscaya membawa peserta didik termasuk mahasiswa di dalamnya dan pendidik tentunya dosen selaku manusia seperti kita semua ini insya Allah menjadi manusia yang utuh, bahwa dari pendidikan agama yang seimbang maka kita akan sadar akan hak dan kewajiban kita dalam hubungannya dengan Allah, hakullah, hubungan dengan sesama manusia, hakul adam, dan hubungannya dengan alam, hakul alam. Karena dalam agama itu sungguhnya seluruh aspek kehidupan menyangkut ibadah khosoh, ibadah mahdoh, ibadah sosial, ibadah muamalah, semua diatur. Kalau pelajaran agamanya baik, komplit, kita namanya beragama bukan hanya berjamaah di masjid seperti ini saja, tapi Masya Allah dalam berbagai sendi kehidupan juga agama sudah mengaturnya. Kesadaran diri pada 3 pilar tersebut, hakullah, hakul adam, hakul alam, dalam agama Islam dibangun melalui pembelajaran dan pendidikan. Biasanya kalau dalam dunia pendidikan 3, akidah, syariah, akhlak. Pendidikan akidah
menyadarkan kita kepada dan untuk siapa kita beribadah. Pendidikan syariah menyadarkan kita tata cara beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ibadah tersebut. Kan wudu juga ada prosedurnya, sholat ada prosedurnya, terus zakat, haji, silaturahmi, menuntut ilmu, sholat berjamaah, sholat sendiri, hidup bersosial, semua ada prosedurnya dalam Islam. Itu syariah sebutnya ya. Dan pendidikan akhlak menyadarkan kita supaya beribadah secara proporsional, tidak berlebihan, tidak mengurang-urangkan. Jangan dikira dalam berwudu nggak ada akhlak, ada. Jangan berlebih-lebihan airnya, jangan juga sedikit-sedikit. Jangan dikira dalam berjamaah berderet-deret berdiri tidak ada akhlaknya, ada akhlaknya. Maka yang kira-kira menguasai tata cara berimam dalam bermakmum, berdirilah di belakang imam yang bertugas. Siapa tahu imamnya buang angin keluar, yang maju itu. Kalau yang tidak berakhlak, siapapun berdiri di belakang imam. Jangan begitu, kita harus berakhlak begitu. Jadi akhlak itu luar biasa sebetulnya, bukan hanya unggah-inggih akhlak itu. Akhlak itu adalah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan agama, itu namanya akhlak begitu. Mengikuti pengajian seperti itu sudah akhlaknya. Kalau yang salah dari pembicaranya tegur. Salah Pak itu apa yang diungkapkan Bapak. Kalau benar ya terima gitu. Kalau ada yang diragukan tanya gitu. Itu akhlaknya. Jadi akhlak itu ada di mana-mana. Jadi akidah, syariah, akhlak. Masya Allah. Kalau perjalanan agama ini diberikan secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, tidak mengurang-urangkan, insya Allah kita menjadi manusia yang utuh. Hadirin yang berbahagia, dari sana tampak jika memang PJPI, Peta Jalan Pendidikan Indonesia, bermaksud melahirkan profil pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, maka untuk mewujudkannya perlu pendidikan agama. Karena dalam pendidikan agama itu kita bisa tahu kepada siapa beribadah, yaitu kepada Allah, namanya beriman. Bertakwa, tahu tata cara melaksanakan kehidupan sehari-hari, namanya bertakwa. Begitu. Di antaranya ya, bertakwa itu bentuknya antara lain dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya bertakwa. Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang kita hindarkan. Bukan hanya ibadah khossah aja, ibadah amah juga sama, itu ada larangannya, ada anjurannya. Dalam ibadah mahdhah apalagi seperti itu ya. Pendidikan agama yang diselenggarakan secara proporsional antara teori dan praktek, antara akidah, syariah, akhlak dan spiritualitas, antara keimanan dan amal soleh, antara ritualitas dan rasionalitas, antara keyakinan dan penemuan teknologi, insya Allah akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Luar biasa kalau kita belajar agamanya dengan baik. Bagaimana agama menuntut kita cara menanam pohon misalnya, cara berternak ikan gitu misalnya. Ada agama sebetulnya anjurannya. Karena kita disuruh memakmurkan bumi ini sebagai bekal kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, hadirin sekalian, sebagai konsekuensi dari pendidikan akhlak syariah, akidah syariah akhlak tadi, tiada lain agar kehidupan kita sendiri selamat sekaligus memberi keselamatan bagi orang lain dan alam sekaligus ya, begitulah. Nah, dalam terminologi etika Islam atau teori kuliah etika begitu, inilah yang disebut dengan kebajikan tertinggi. Jadi pendidikan agama yang di dalamnya akidah syariah akhlak tujuannya untuk mencapai kebajikan tertinggi. Yaitu apa? Yaitu tadi seperti yang disebutkan di dalam PJP itu, menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia bukan hanya akhlak personal tapi juga akhlak sosial, akhlak profesional, sampai kepada akhlak yang lebih luas lagi, global. Di antara kita di sini juga mungkin ada pegawai UI
Termasuk juga kalau berakhlak mulia sebagai pegawai, ya bekerjalah dengan baik begitu. Kalau saya niat sebagai dosen juga ingin berakhlak yang baik dalam pengertian memberi pengajaran yang baik, mudah-mudahan ya. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dari uraian ini ya adalah ternyata kalau kita telusuri berbagai ayat Al-Quran sendiri itu secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan agama. Saya kutipkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falau nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang kalau dalam situasi peperangan tentunya ya. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan, namanya yatafaqahu fid din ya, dalam konsep Al-Quran ini, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari medan peperangan itu agar mereka dapat menjaga dirinya. Masya Allah, kalau dikontraskan antara dua kewajiban, katakanlah begitu, antara membela agama Allah di medan perang dan pendidikan sama pentingnya, karena dalam ayat ini liyatafaqahu fid din itu boleh dibilang dikontraskan dengan pergi ke medan perang dalam bentuk bunyi tidak sepatutnya semuanya ikut medan perang. Ada dong yang ikut mengajarkan pendidikan agama, luar biasa. Oleh karena itu kalau mengikuti Al-Quran maka perlu dieksplisitkan namanya pendidikan agama, termasuk dalam PJPI yang alhamdulillah oleh pihak kementerian sudah direspon, siap akan dieksplisitkan. Mudah-mudahan realisasinya nanti kita lihat nanti dalam dokumen PJPI yang sudah terupdate tentunya. Insya Allah kita ikut mendukung, mudah-mudahan pendidikan agama ini benar-benar dieksplisitkan sehingga memudahkan nanti dalam merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pendidikan di tanah air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.